Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Angkatan 7 Kelompok 4, Awaludin, Tina Anggraini, Liza Wahyuni, Musrayana, Vivi Setiawati, Farum Ahmad Daulay akan melakukan wawancara tentang komitmen mutu. Berikut videonya. Baiklah, sebelum kita melihat wawancara tentang komitmen mutu, kita akan membahas apa sih komitmen mutu itu. Komitmen mutu merupakan pelaksanaan pelayanan dengan berorientasi pada kualitas hasil, dipersepsikan oleh individu terhadap barang atau jasa berupa ukuran baik atau buruk. Nilai-nilai dasar komitmen mutu ada 7 indikator. Yang pertama, efektif. Efektif merupakan upaya untuk meningkatkan pencapaian target atau tujuan yang ditetapkan. Yang kedua ada efisien, merupakan upaya untuk meningkatkan ketetapan penggunaan sumber daya sehingga tidak terjadi pemborosan. Yang ketiga, inovatif, merupakan sebuah upaya untuk menemukan cara-cara baru yang meningkatkan nilai tambah atau kemanfaatan. Yang keempat ada mutu, merupakan upaya untuk menyesuaikan kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan. Yang kelima, adaptif, merupakan upaya perubahan pada kerja yang lebih baik guna untuk memenuhi tuntutan perubahan lingkungan kerja. Yang keenam, responsif, dengan membantu orang yang dilayani dan menyediakan layanan yang cepat. Yang ketujuh, perbaikan berkelanjutan, merupakan upaya perbaikan atas cara kerja atau pelayanan yang ada sebelumnya. Berikut video wawancara kelompok kami terhadap narasumber tentang komitmen mutu. Selamat menyaksikan. Siang Pak, perkenalkan nama saya Vivi Setiawati. Saya peserta laksar CPNS Kabupaten Rokan Hilir tahun 2021. Kali ini saya ingin menginterview Bapak. Apakah Bapak bersedia Pak untuk saya interview? Iya. Oke, kita lanjut aja ya Pak ya. Yang pertama, apa pendapat Bapak mengenai komitmen mutu? Saya jawab. Lanjut. Oke. Pertama sekali kita harus mengetahui apa itu komitmen mutu. Komitmen mutu itu adalah janji pada diri kita dengan orang lain untuk pelaksanaan atau peningkatan kinerja pegawai. Pelayanan mutu itu merupakan pelaksanaan pelayanan publik yang orientasinya adalah dengan kualitas dan hasil. Prosesnya itu adalah untuk melakukan pelayanan yang lebih baik. Kalau menurut saya itu saja. Baik. Pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ya. Bagaimana strategi Bapak untuk menerapkan nilai dasar dari komitmen mutu ini di rumah sakit kita ini Pak? Strategi untuk menaikkan nilai dasar untuk pelaksanaan komitmen mutu ini adalah salah satunya yaitu kita harus melaksanakan tugas sesuai SOP. Contoh, kalau saudari Vivi di apotek, dia harus bekerja sesuai dengan SOP yang ada di apotek itu. Terus bekerja harus dengan uraian tugas. Yang terakhir itu harus melakukan pengawasan yang lebih intens. Menurut saya itu aja. Satu lagi pertanyaannya ya Pak ya. Kan? Apa inovasi Bapak untuk meningkatkan komitmen mutu Pak? Oke. Belajar dengan inovasi. Inovasi itu adalah ke depan ya. Jadi kalau inovasi saya sudah dari dulu merencanakan itu pendaftaran berbasis online. Apalagi di saat-saat pandemi sekarang ini itu sangat diperlukan. Kenapa? Karena itu untuk mencegah salah satu kita untuk berkumpul mencegah. Yang kedua mungkin waktu untuk menunggu resep masyarakat itu bisa diperpendek gitu. Jadi salah satu inovasinya itu
buat pendaftaran secara online. Itu saya. Terima kasih banyak ya Pak ya untuk Iya. interview hari ini. Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan yang sehat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Anggraini, serta Laksar Kabupaten Bangka Hilir tahun 2021, angkatan 7 kelompok 4. Di sini saya akan melakukan interview bersama Bapak Bobi. Boleh perkenalkan diri dulu Pak? Baik, perkenalkan nama saya Bobi Doping Nababan. Saya salah satu staf yang bekerja di Puskesmas Bagan Kunang. Baiklah, kita langsung saja Pak ya. Baiklah, kita akan melakukan interview mengenai komitmen mutu. Apa pendapat Bapak mengenai komitmen mutu? Kalau kita berbicara komitmen mutu, tentunya tidak terlepas dari instansinya bekerja. Karena saya bekerja di Puskesmas, tentunya di sini berbicara tentang produk layanan jasa kesehatan terhadap yang merupakan warga sekitar Puskesmas ini. Komitmen mutu tentunya adanya kepastian dari pemberi layanan jasa terhadap pasien atau dalam hal ini penerima layanan. Penerima layanan bagaimana mereka nyaman dan senang terhadap jasa yang kita berikan seperti ketepatan waktu, kecepatan layanan dan yang lainnya. Berarti komitmen yang kita berikan kepada masyarakat ya Pak ya? Ya, kepastian, ada kepastian dalam kita sebagai pemberi layanan terhadap warga yang dibutuhkan. Kemudian Pak, bagaimana strategi Bapak untuk menggunakan komitmen mutu di Puskesmas Bagan Kunang ini? Baik, untuk meningkatkan layanan tentunya setiap poli atau bagian dari Puskesmas ini tentunya harus melakukan tindakan berdasarkan standar pelayanan. Kita berbicara tentang SOP seperti yang tadi di awal, bagaimana SOP seorang pasien itu dalam kita berbicara contohnya loket umum, bagaimana pasien cepat datang, direspon, bagaimana keramahan daripada petugas kita, bagaimana waktu pemeriksaan dari dokter, bagaimana pengambilan obat, semuanya itu memiliki ukuran yang terstandar. Jadi supaya tidak suka-suka gitu, artinya staf kita melakukan layanannya. Jadi harus sesuai SOP-nya Pak ya? Ya baiklah. Terus terakhir Pak, harapan dan inovasi Bapak ke depannya untuk peningkatan komitmen. Waktu pemeriksaan dari dokter, bagaimana pengambilan obat, semuanya itu memiliki ukuran yang terstandar. Jadi supaya tidak suka-suka gitu, artinya staf kita melakukan layanannya. Jadi harus sesuai SOP-nya Pak ya? Ya baiklah. Terus terakhir Pak, harapan dan inovasi Bapak ke depannya untuk peningkatan komitmen di Bagan Kunang. Ya tentunya sebagai instansi pastinya Puskesmas ini berupaya semaksimal mungkin untuk menghindari adanya komplain atau hal yang tidak baik daripada warga yang kita layani. Nah, jadi tentunya seperti yang sudah kita lakukan juga, bagaimana setiap produk layanan kita itu kita berikan informasi yang jelas, kita bisa tampilkan melalui layar televisi, jadi sehingga warga yang datang bisa melihat langsung produk layanan apa saja dan berapa lama si pasien itu untuk mendapatkan tindakan gitu. Kemudian dari segi informasi tadi yang jelas, tentunya kita juga meningkatkan kualitas dari staf kita supaya terhindari dari kebosanan atau kejenuhan dalam bekerja. Saya rasa dua hal itu, informasi yang jelas, apalagi sekarang semuanya serba digital. Puskesmas kita juga memiliki item-item untuk menerima kritik atau masukan tadi, seperti dari nomor telepon yang bisa dihubungi, kemudian ada Facebook, Instagram atau hal-hal lainnya, sehingga
warga bisa mengakses apa yang menjadi keluhan atau kebutuhan mereka yang diperlukan daripada puskesmas Bagan Tunang ini. Seperti itu. Jadi untuk meningkatkan pelayanan bisa dengan menerima kritik dan saran. Ya, tentunya. Ya. Iya. Terus sekian interview dari saya. Terima kasih atas waktunya Pak Bobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Adik Farhan. Selamat pagi. Minta waktunya sebentar ya, ada sedikit pertanyaan. Bagaimana menurut Adik pelayanan pemerintahan di negara kita ini? Pelayanannya kurang memuaskan. Kurang memuaskan, kenapa? Kadang saya harus mengantri lama dan petugasnya pun tidak datang tepat waktu dan keramaannya pun kurang. Itu terjadi pada saat Adik mengurus di mana? Menurut surat-surat di kantor instansi pemerintahan. Menurut Adik, dengan pelayanan yang didapat seperti itu, apa yang harus kita benahi agar pelanggan mendapat pelayanan yang memuaskan? Perbaikan manajemen pelayanan, mengedepankan komitmen mutu seperti kepuasan pelanggan dan ramah, cepat waktu. Oh baiklah, semoga kita berharap agar pelayanan pemerintahan ini lebih baik ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menganalisis interview mengenai komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan pelaksanaan pelayanan publik yang berorientasi kepada kualitas hasil. Nilai dasar komitmen mutu terdiri dari efektivitas, efisiensi, inovasi, dan berorientasi pada mutu. Bidang apapun yang menjadi tanggung jawab ASN harusnya dilaksanakan secara optimal untuk memberikan kepuasan kepada publik, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Seyogyanya ASN bukanlah melayani pimpinan, melainkan melayani publik. Perbaikan mutu pelayanan dapat dilakukan pada setiap level, mulai dari level unit dasar seperti membuat rancangan aksi pada unit-unit kerja, sampai dengan level institusi membentuk citra kelembagaan. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa masih sangat perlu dilakukan perbaikan untuk meningkatkan penerapan nilai-nilai komitmen mutu, seperti efektivitas, efisiensi, inovasi, dan orientasi mutu. Ketiga, melakukan pelayanan terhadap publik sehingga dapat memberikan kepuasan terhadap masyarakat.